Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kita melanjutkan dars atau pengajian kita kembali di dalam pembahasan ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang membahas tentang isi Al-Quran dan lain-lain, yang mana di dalam hal ini kita membaca kitab karangan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki nafa'anallahu bi'ulumihi, yaitu Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Dan kita dalam pertemuan kemarin sebelumnya kita berada di bab yaitu tentang wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu yang berkaitan dengan apa wahyu yang pertama kali diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surat apa ataupun ayat apa. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita mulai babnya, yaitu bahwa menurut riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa pertama kali wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diperincikan dulu bahwa awal pertama kali Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu itu masih berbentuk seperti mimpi ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik-baik di dalam tidur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu bermimpi sesuatu, itu seakan-akan mimpi ini seperti beliau melihat cahaya yang bersinar di waktu fajar atau waktu subuh. Kemudian beliau berkhulwat menyendiri di Gua Hira, sebagaimana yang kita ketahui beliau beribadah di sana. Kemudian beliau pulang, dalam beberapa saat pulang untuk mengambil atau memperbarui perbekalan beliau lagi, makan dan lain sebagainya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira lagi sampai akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ketika malaikat Jibril datang, beliau memeluk Nabi Muhammad SAW dan kemudian dilepas. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dan malaikat Jibril melakukan itu sebanyak 3 kali, memeluk beliau, kemudian melepaskan lagi, memeluk Nabi Muhammad lagi, melepaskan lagi sampai ketiga kalinya. Dan yang di ketiga kalinya, kemudian pada akhirnya malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pembahasan kemarin. Nah, ini pendapat yang terkuat bahwa surat Al-Alaq, 5 ayat di surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat yang kedua yaitu diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya, "Ayyul Qur'ani unzila qabl?" Quran bagian mana yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, "Ya ayyuhal muddatsir." Ya, ini bukan. Ini yang bertanya An Abi Salamah bin Abdurrahman, ya, sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah bertanya, yang pertama kali turun itu surat Ya Ayyuhal Muddatsir apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
Kemudian pada akhirnya sahabat Jabir ibnu Abdullah itu meriwayatkan hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya langsung terjemahkan hadisnya saja ya, bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, kemudian setelah beliau itu menyelesaikan hajatnya, kemudian pada akhirnya beliau melihat di depan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, melihat ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping kanan, samping kiri. Kemudian saya melihat ke langit. Nabi Muhammad SAW beliau melihat ke langit, kemudian beliau melihat ada malaikat Jibril. Ya, ketika itu malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa kaget. Lah, di hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Jabir, setelah melihat malaikat Jibril, beliau merasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan, lantas kemudian balik ke rumah. Pulang ke istri beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah, karena ketika itu Nabi Muhammad pulang dalam keadaan ketakutan. Pada akhirnya Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan peringatkanlah. Nah, ini turut ayat yang pertama kali, surat yang pertama kali diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menurut versi sahabat Jabir ibnu Abdullah. Lantas gimana? Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah di hadis yang beliau riwayatkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Nah, kemudian di pendapat kedua sahabat Jabir, di sahabat riwayat versi sahabat Jabir ibnu Abdullah, itu beliau menyatakan bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bagaimana? Nah, para ulama menjawab di sini. Nah, ini maksudnya tidak ada tabrakan pendapat di sini. Akan tetapi ada beberapa versi jawaban ulama, yaitu bahwa yang di versi sahabat Jabir ibnu Abdullah, yaitu bahwa hadis yang beliau sebutkan menyatakan bahwa ayat ataupun surat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ya ayyuhal muddatsir, itu bukan surat yang pertama kali turun secara mutlak, akan tetapi lebih spesifik, yaitu bahwa ayat surat Al-Muddatsir itu adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dalam urusan kerasulan, ya, dalam urusan kerasulan. Jadi perintah pertama kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW, surat yang pertama kali turun dalam risalah yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, perintah kerasulan itu adalah surat Al-Muddatsir. Nah, berarti menurut jawaban ini tidak menafikan bahwa surat Al-Alaq, yaitu 5 ayat di surat Al-Alaq, ini merupakan ayat yang pertama kali turun, pertama kali secara mutlak. Artinya tidak ada sebelumnya ayat ataupun surat yang turun sebelum 5 ayat di surat Al-Alaq ini. Jadi menurut jawaban ulama yang ini, yang pertama yaitu bahwa menyatakan bahwa surat Al-Muddatsir ini memang benar termasuk, bukan pertama kali secara mutlak. Artinya surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi secara spesifik, yaitu mengenai kerasulan beliau, bukan secara mutlak pertama kali turun, akan tetapi sekali lagi yang berkenaan dengan perintah akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Muddatsir. Jadi tidak ada tabrakan pendapat di sini. Nah, tapi ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud versi sahabat Jabir ibnu Abdullah, bahwa beliau menyatakan kalau yang pertama kali turun adalah surat Muddatsir, itu adalah, ini lebih indah lagi jawabannya, yaitu bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu, kenapa surat Muddatsir itu, yaitu surat yang turun kepada dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap. Nah, kalau tadi surat Al-Alaq itu bukan surat Al-Alaq secara utuh yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, akan tadi cuma 5 ayat sampai wa'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat kelima. Nah, kalau surat Al-Muddatsir itu benar adalah surat lengkap, artinya dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang pertama kali diturunkan kepada
Nabi Muhammad, diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara utuh, satu surat langsung. Adapun surat Al-Alaq memang benar menjadi 5 ayat pertama di surat Al-Alaq menjadi yang pertama kali diwahyukan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak lengkap, artinya cuma 5 ayat. Jadi kalau surat Al-Alaq itu menjadi 5 ayat yang pertama kali di surat Al-Alaq diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu mutlak. Ya, itu pendapat yang terkuat. Adapun surat Mudaththir itu memang benar termasuk yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi satu surat lengkap. Nah, itu ya. Jadi pendapat kedua menyatakan seperti ini. Nah, tapi kalau surat Al-Alaq itu cuma 5 ayat saja. Nah, ya kemudian ada hadisnya juga, riwayat, dan ini ditakkid ataupun dikuatkan pendapat ulama yang ini, bahwa sahabat Jabir bin Abdullah sendiri itu juga meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa sebenarnya surat Al-Mudaththir ini bukan yang pertama kali turun, akan tetapi justru malah riwayat Jabir yang ini, yang satunya itu menyatakan bahwa riwayat Jabir yang menyatakan bahwa surat Al-Mudaththir ini menjadi yang pertama kali turun, itu riwayatnya agak sedikit terlambat dari riwayat beliau yang satunya lagi. Intinya sahabat Jabir bin Abdullah ini memiliki 2 riwayat hadis, ya. Yang satu beliau sendiri juga menyatakan bahwa di dalam hadis itu meriwayatkan bahwa yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di riwayat yang lain beliau menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah riwayat surat Al-Mudaththir. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah sendiri, versi beliau itu juga ada 2 riwayat. Nah. Kemudian ada pendapat ulama yang lain yang berusaha untuk mencari-cari takwil, bahwa yang dimaksud versi sahabat Jabir ini, yang beliau mengatakan bahwa surat Al-Mudaththir ini adalah yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah murni hasil ijtihad beliau. Jadi beliau, sahabat Jabir bin Abdullah ini, beliau berijtihad dan beliau meriwayatkan bahwa yang pertama kali turun dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Mudaththir. Akan tetapi berarti ini murni ijtihad beliau. Berarti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwa di hadis sahih juga bahwa beliau meriwayatkan bahwa yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Berarti ini juga ijtihad Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini ijtihad sahabat Jabir, ini ijtihad Sayyidatuna Aisyah, dan kita mendahulukan pastinya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Kenapa kita mendahulukan riwayat Sayyidatuna Aisyah? Karena Sayyidatuna Aisyah yang mengetahui keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatuna Aisyah banyak meriwayatkan ribuan hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ketika itu Sayyidatuna Aisyah belum dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kan Sayyidatuna Aisyah ketika sudah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Ya, ribuan hadis beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berarti Sayyidatuna Aisyah, riwayat Sayyidatuna Aisyah itu lebih kita dahulukan dan kita ambil, bahwa yang menyatakan Sayyidatuna Aisyah, versi Sayyidah Aisyah, beliau menyatakan bahwa yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Udah, ini pendapat yang paling kuat. Kemudian ada pendapat-pendapat lain bahwa katanya yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya masih banyak riwayat-riwayat lain, tapi riwayat-riwayat ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang dari segi sanadnya itu nggak benar, maksudnya kurang kuat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang pertama kali turun ininya, itu riwayat-riwayat tersebut itu sanadnya kurang kuat. Jadi benar-benar riwayat yang sanadnya kuat itu adalah di dalam hadis sahih, yaitu yang pertama kali turun adalah 5 ayat surat Al-Alaq dan juga surat Al-Mudaththir. Tapi kita takwilkan bahwa surat Al-Mudaththir ini adalah bukan yang pertama kali turun secara mutlak, akan tetapi lebih spesifik, yaitu surat Al-Mudaththir ini wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, tapi secara langsung satu surat.
Adapun Al-Alaq ini benar-benar menjadi yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak satu surat langsung, akan tetapi 5 ayat. Dan tapi surat 5 ayat surat Al-Alaq menjadi yang pertama kali diwahyukan secara mutlak, ya. Dan ini udah pendapat yang paling kuat. Nah, ada lagi sebenarnya yaitu ayat-ayat ataupun surat-surat yang pertama kali turun itu, kalau menurut ulama disebutkan di dalam ulumul Quran ataupun tafsir itu banyak sekali diklaim bahwa ini adalah ayat yang pertama kali turun, tapi bukan yang pertama kali turun mutlak, secara mutlak sekali lagi. Akan tapi ada versi-versinya. Misal ini adalah ayat yang pertama kali turun membahas tentang tema jihad. Ini adalah ayat yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun tapi dalam urusan halal dan haram. Ini adalah ayat yang pertama kali. Jadi bukan secara mutlak ini ayat yang atau surat yang pertama kali turun, akan tapi semuanya lebih spesifik. Nah, ini disebutkan di sini awail makhsusah, yaitu awalu ma nazala bi Makkah. Yang pertama kali turun di kota Makkah adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang pertama kali turun di kota Madinah adalah surat Al-Baqarah. Dan ada riwayat lain menyatakan surat Al-Wailul lil Mutaffifin. Yang kedua, wa akhiru ma nazala bi Makkah, dan ayat yang terakhir turun di kota Makkah adalah surat Al-Mu'minun. Dan yang terakhir, surat yang terakhir turun di kota Madinah adalah surat Bara'ah, surat Taubah. Terus kemudian awwalu ma nazala fil qital, ayat ataupun surat yang pertama kali turun membahas masalah peperangan, yaitu ayat uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, yaitu surat Al-Hajj ayat 39. Nah, kemudian ada lagi awwalu ma nazala fi sya'nil khamar, ayat ataupun surat yang pertama kali turun membahas tentang minuman keras, khamr, yaitu ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, surat Al-Baqarah ayat 209. Kemudian ada awwalu suratin unzilat fiha sajdah. Kemudian surat yang pertama kali turun yang di dalamnya ada sujud tilawah. Terdapat sujud tilawah. Itu surat apa? Jadi sujud tilawah di dalam Al-Qur'an banyak. Akan tetapi surat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan di dalam aja sujud tilawah yaitu adalah surat An-Najm. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan terus kemudian ada awwalu ma nazala fil at'imah. Awal-awal surat-surat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun membahas tentang tema masalah makanan-makanan. Yang pertama kali diturunkan di Mekkah yaitu dengan tema makanan-makanan konsumsi adalah ayat qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan ila akhiril ayat. Dan yang pertama kali turun di kota Madinah, ayat ataupun surat yang pertama kali turun di kota Madinah dengan tema masalah makanan-makanan itu adalah ayat innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi ila akhiril ayah. Nah, jadi ini semua yang disebutkan ini adalah awail makhsusah. Artinya surat ataupun ayat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tapi bukan secara mutlak, akan tetapi lebih spesifik. Jadi ini ayat yang pertama kali diturunkan urusan peperangan. Ini ayat yang pertama kali diturunkan urusan jihad. Ini urusan khamr, tahrimul khamr, haramnya keharaman khamr. Ini adalah ayat ataupun surat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tapi urusan makanan misal seperti itu. Jadi lebih spesifik. Adapun sekali lagi, adapun wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutlak, pertama kali turun secara mutlak, dan riwayatnya ini adalah riwayat kuat dan pendapatnya pendapat terkuat, sekali lagi 5 ayat surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, shadaqallahul azim. Nah, ini pembahasan. Jadi pertemuan kita kali ini masih membahas tentang wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW versi beberapa ulama, menurut pendapat beberapa ulama, dan ada versi-versi ayat yang pertama kali, surat yang pertama kali turun menurut tema-temanya sendiri. Dan insyaallah sampai di sini pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadikan kita seseorang yang bisa memahami Al-Quran dengan baik, mentadabburi makna Al-Quran,
kita bisa lebih mendalami keilmuan-keilmuan Al-Qur'an insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.